dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, di dalam pembahasan mengenai Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-26, yakni mengenai makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah satu dari dua sakramen yang diterima di dalam keyakinan iman kita, selain daripada baptisan kudus. Nah, jikalau baptisan kudus kita membicarakan mengenai bagaimana seorang memperlihatkan siapa dirinya sebagai orang yang telah menerima Tuhan, maka di dalam perjamuan kudus kita mengikrarkan atau menunjukkan, menyatakan siapa diri kita sebagai orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk boleh bersama-sama mempelajari mengenai makna perjamuan kudus di dalam Alkitab. Pertanyaan yang akan kita bahas di dalam Hari Tuhan ke-28 dalam Katekismus Heidelberg adalah bagaimana cara Tuhan memperlihatkan melalui perjamuan kudus bahwa kamu memiliki bagian di dalam pengorbanan Kristus yang satu-satunya, yang digenapi di atas salib itu dan di dalam segala manfaatnya. Nah, jadi di dalam pertanyaan Hari Tuhan ke-28, kita sebenarnya juga mendapatkan pelajaran yang penting mengenai makna perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus merupakan sebuah tanda bahwa seorang Kristen, seorang percaya, mengambil bagian dalam pengorbanan Kristus. Dan orang-orang percaya mendapatkan manfaat ataupun turut mengambil bagian di dalam karya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan manusia, yaitu melepaskan manusia dari perbudakan dosa dan menjadikan umat Tuhan, anak-anak Tuhan sebagai milik Tuhan. Nah, maka Katekismus Heidelberg kemudian menjawab pertanyaan ini demikian, bahwa dengan cara demikian, bahwa Kristus telah memerintahkan kepadaku dan semua orang percaya untuk makan roti yang dipecahkan dan meminum dari cawan ini sebagai peringatan akan Dia, dan telah menambahkan janji-janji ini. Nah, jadi bagaimana cara Tuhan dikatakan melalui perjamuan kudus membuat kita mengerti bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah mengambil bagian di dalam pengorbanan Tuhan. Artinya kita ini adalah orang-orang yang terhisap di dalam karya pengorbanan yang telah Kristus lakukan untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Maka jawabannya adalah melalui apa yang Tuhan Yesus perintahkan sendiri, yaitu melalui kita memecahkan roti dan meminum anggur, kita belajar sesuatu, kita memperingati sesuatu, kita mengingat sesuatu. Apa yang kita ingat? Katekismus Heidelberg mengatakan yang kita ingat adalah janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan yang bagaimana? Maka dikatakan pertama, bahwa tubuhnya dipersembahkan dan dipecahkan bagiku, dan darahnya yang dicurahkan bagiku, sepasti aku melihat dengan mataku, roti Tuhan dipecahkan bagiku, dan cawan dicurahkan kepadaku. Nah, jadi di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan bahwa apa yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus itu sesungguhnya mencerminkan apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan Yesus ada di Golgota. Maka dikatakan sama seperti ketika kita memecah roti. Nah, di dalam perjamuan kudus kita melihat seorang pendeta, dia mengambil roti dan dia kemudian memecah-mecahkan roti tersebut. Nah, maka di dalam Katekismus Heidelberg dikatakan apa yang dilakukan oleh seorang pendeta ketika memecah-mecahkan roti itu. Kita melihat bahwa roti itu terpecah, roti itu terbelah, roti itu terkoyak, roti itu menjadi hancur. Nah, maka sepasti itulah, senyata itulah tubuh Kristus ketika disalibkan.
Tubuh Kristus ketika disalibkan pun dia koyak. Tubuh Kristus ketika disalibkan, daging Kristus ketika disalibkan, maka daging Kristus terkoyak. Nah, demikian juga ketika anggur itu diperlihatkan, ketika anggur itu dicurahkan, ketika anggur itu dikatakan bahwa inilah darahku. Dan ketika orang percaya meminum daripada anggur itu, maka pencurahan daripada anggur ketika anggur itu dicurahkan, nah anggur itu menggambarkan bagaimana darah Kristus juga dicurahkan di atas Golgota. Nah, jadi peragaan ketika perjamuan kudus itu dilakukan, yaitu ketika roti dipecahkan dan ketika anggur diperlihatkan, dicurahkan, maka tindakan itu menggambarkan mengenai apa yang Kristus lakukan di Golgota. Apakah itu? Bahwa Yesus tubuhnya terkoyak oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita, dan darahnya tercurah oleh karena pemberontakan kita. Nah, maka apa yang dilakukan di dalam perjamuan kudus ketika roti itu dipecahkan, ketika anggur itu dicurahkan, maka itulah yang menggambarkan apa yang terjadi dengan Kristus. Maka ketika orang percaya memakan roti dan meminum anggur, maka orang percaya itu digambarkan kita mengambil bagian di dalam apa? Di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, hanya pertanyaannya adalah apa yang Tuhan sedang kerjakan di atas Golgota? Untuk apa Yesus membiarkan tubuhnya terkoyak? Untuk apa Yesus membiarkan darahnya tercurah? Maka jawabannya adalah Yesus melakukan itu untuk menebus manusia dari perbudakan dosa. Nah, maka ketika orang-orang percaya memecahkan roti, kita memakan roti, kita meminum anggur, maka digambarkan bahwa apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, kita sekarang menikmatinya, kita mengambil bagian di dalamnya. Bahwa di dalam kematian Kristus, di dalam tubuh Kristus yang terkoyak, di dalam darah Kristus yang tercurah, kita pun mengalami apa yang Kristus alami. Apa itu? Bagaimana dosa dimatikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa hidup bagi Allah. Nah, itulah yang ditunjukkan di dalam perjamuan kudus. Nah, jadi saat sekali lagi seorang pendeta memecahkan roti, dia memperlihatkan anggur, maka yang diperlihatkan itu bukan sekedar roti dan anggur, tapi yang diperlihatkan itu adalah tubuh Kristus yang terkoyak dan darah Kristus yang tercurah, yang melaluinya kita kemudian mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Nah, itulah aspek pertama yang diperlihatkan di dalam perjamuan kudus ketika roti dan anggur itu dipecahkan, dan ketika roti dipecahkan dan anggur itu diperlihatkan ketika anggur itu kemudian kita minum. Dan yang selanjutnya, nah, jawaban kedua dari pertanyaan apakah makna daripada perjamuan kudus, atau bagaimana cara Tuhan memperlihatkan melalui perjamuan kudus kita ini mengambil bagian di dalam apa yang Tuhan kerjakan dan menerima manfaat dari apa yang Tuhan lakukan adalah, maka dikatakan dalam Katekismus Heidelberg, dan selain itu, artinya ini adalah poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah bahwa melalui perjamuan kudus kita diperlihatkan bahwa tubuh Kristus itu terkoyak, darah Kristus tercurah bagi kita. Maka yang kedua, bahwa perjamuan kudus melalui roti dan anggur perjamuan kudus, kita belajar sesuatu yang penting. Apakah itu? Bahwa dengan tubuhnya disalibkan dan darahnya dicurahkan, ia sendiri memberi makan dan minum bagi jiwaku untuk hidup yang kekal. Sepasti aku menerima dari tangan hamba Tuhan dan merasakan dengan mulutku roti dan cawan Tuhan sebagai tanda yang pasti dari tubuh dan darah Yesus. Nah, maka
Hal kedua yang diajarkan dalam Katekismus Heidelberg adalah waktu kita memakan roti dan anggur, meminum anggur. Nah, roti dan anggur itu adalah makanan dan minuman. Seseorang memakan roti dan anggur oleh karena apa? Oleh karena itulah yang kita lakukan di dalam memeliharakan tubuh kita, di dalam memberi makan kebutuhan kita. Nah, maka Katekismus Heidelberg mengajarkan bahwa roti dan anggur yang kita makan, yang kita rasakan, yang kita dapat nikmati, itu sesungguhnya menggambarkan makanan dan minuman rohani yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Maka kita menyebut perjamuan kudus itu sebagai apa? Sebagai alat anugerah. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai means of grace. Artinya apa? Itu adalah instrumen, itu adalah alat yang Tuhan gunakan untuk memelihara kehidupan rohani kita, memberi makan kebutuhan rohani kita. Maka roti dan anggur itu digunakan untuk menggambarkan satu hal, selain daripada tubuh Kristus yang terkoyak, selain menggambarkan daripada darah Yesus yang tercurah, itu menggambarkan bahwa Tuhan melalui perjamuan kudus, ia sedang memeliharakan kerohanian kita. Ia sedang memberikan makanan rohani, minuman rohani dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat hidup kita kuat, itulah yang membuat hidup kita bertumbuh. Karena perjamuan kudus merupakan sebuah instrumen di tangan Tuhan untuk memeliharakan kerohanian kita. Nah, tentu bukan hanya perjamuan kudus, pemberitaan firman Tuhan juga adalah bagian penting di dalam pemeliharaan kerohanian kita. Tetapi yang selain firman Tuhan, maka perjamuan kudus merupakan instrumen terpenting, merupakan bentuk cara yang utama yang Tuhan gunakan di dalam memeliharakan kerohanian kita. Kenapa? Karena itulah cara yang Tuhan pilih sendiri, itulah cara yang Tuhan tetapkan sendiri di dalam memeliharakan kerohanian kita. Itulah sebabnya maka orang-orang Kristen tidak boleh mengabaikan perjamuan kudus. Sebagian orang Kristen berpikir bahwa perjamuan kudus tidak penting. Itu adalah simbol yang memperlihatkan mengenai tubuh Kristus yang terkoyak, darah Kristus yang tercurah. Nah, itu baru sebagian pemikiran mengenai makna perjamuan kudus. Tetapi ada makna lain dari perjamuan kudus yang penting, yaitu bahwa perjamuan kudus itu adalah makanan dan minuman rohani dalam kehidupan kita, yang Tuhan jadikan sebagai sarana untuk memeliharakan kehidupan rohani kita. Maka jemaat Tuhan harus dengan setia mengikuti perjamuan kudus di gerejanya, di tempat di mana dia beribadah. Nah, itulah makna kedua daripada perjamuan kudus. Dan sekarang kita akan membahas pertanyaan kedua dalam Katekismus Heidelberg mengenai perjamuan kudus. Kita akan melihat dalam slide selanjutnya. Nah, inilah pertanyaan kedua yang akan kita bahas. Apakah artinya memakan tubuh Kristus yang tersalib dan minum darahnya yang tercurah? Apakah makna yang terkandung di dalam tindakan memakan roti dan meminum anggur perjamuan Tuhan? Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg diajarkan bahwa ini berarti bahwa kita menyatakan dengan hati kita sebuah kepercayaan. Nah, jadi waktu kita memakan roti dan meminum anggur perjamuan itu, kita menyatakan, bukan cuma dengan mulut, tapi dengan hati. Nah, kita menyatakan, kita mengikrarkan. Apa yang kita ikrarkan? Bahwa seluruh penderitaan dan kematian Kristus dan dengan menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Kita menyatakan iman kita bahwa Yesus benar-benar mati. Yesus benar-benar mengalami penderitaan. Supaya apa? Supaya melalui karya Kristus. Supaya melalui kematiannya. Supaya melalui penderitaannya, kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia, kita semua menerima hidup yang kekal. Waktu kita makan roti dan minum anggur, kita mengikrarkan bahwa kita percaya, kita masih percaya dengan kematian Kristus yang mengubahkan kehidupan kita.
Nah, maka orang yang tidak mengikuti perjamuan kudus itu disamakan dengan orang yang tidak percaya lagi kepada Kristus. Nah, maka orang yang kena disiplin gereja misalnya, dia tidak diperkenankan mengikuti perjamuan kudus, itu sama saja dengan mengatakan bahwa orang tersebut dipandang seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang tersebut dipandang sebagai orang-orang yang duniawi, yang menolak Tuhan. Nah, maka orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia tidak akan merasa tidak mengikuti perjamuan kudus itu sebagai hal yang biasa. Karena perjamuan kudus itu merupakan sebuah bentuk pernyataan iman dia, bahwa sampai sekarang dia masih percaya kepada Kristus yang mati bagi dia, yang memberikan nyawanya dalam hidup dia. Maka perjamuan kudus adalah hal yang penting untuk diikuti oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan yang telah dibaptiskan. Dan yang kedua, selain dari itu, Roh Kudus yang tinggal baik di dalam Kristus maupun di dalam kita menjadi semakin dipersatukan dengan tubuh Kristus yang kudus. Nah, waktu kita memakan roti, meminum anggur, kita itu menjadi semakin kuat relasinya dengan Tuhan. Kita itu semakin dikokohkan imannya dengan Tuhan. Maka dikatakan kita dibuat semakin dipersatukan dengan tubuh Kristus. Artinya apa? Artinya waktu kita percaya kepada Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan. Nah, seorang bapak reformasi namanya Martin Luther mengatakan kita ini seperti orang yang menikah. Seperti seorang seperti suami dan istri. Orang yang dipersatukan dengan Kristus, maka kita menjadi seperti memiliki relasi yang kuat seperti suami dan istri. Tapi kita tahu bahwa seorang suami dan istri dalam pernikahan mereka harus terus memupuk relasinya supaya tidak mati oleh karena waktu, oleh karena tantangan, oleh karena pergulatan, oleh karena pergumulan hidup. Nah, maka perjamuan kudus itu seperti sarana di tangan Tuhan untuk mengeratkan, untuk meningkatkan, memupuk relasi seseorang dengan Tuhan, membuat mereka semakin dipersatukan dengan Tuhan. Nah, itulah yang membuat kenapa waktu kita mengikuti, menjalani perjamuan kudus, maka kita harus menyadari perjamuan kudus itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Selama kita betul-betul mengikuti perjamuan kudus dengan benar, mempersiapkan perjamuan kudus dengan benar, maka dampak yang kemudian muncul adalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan sehingga meskipun Kristus berada di sorga dan kita di bumi, kita tetap dagingnya dan tulang dari tulangnya, dan hidup dan diperintah oleh satu roh sebagaimana anggota-anggota tubuh yang sama oleh satu jiwa. Nah, akibatnya adalah bahwa kita menyadari bahwa sebagai tubuh Kristus, kitalah yang menjadi instrumen dari apa yang Tuhan inginkan di dunia ini. Sama seperti gambaran kepala dengan tubuh. Nah, kita tahu bahwa organ-organ tubuh kita pada dasarnya dikendalikan, diperintah oleh kepala, oleh yang namanya otak, oleh yang namanya pikiran. Otak atau pikiran itulah yang memerintahkan, mengendalikan bagaimana organ-organ tubuh harus bekerja. Nah, seperti itulah dikatakan di dalam perjamuan kudus kita belajar bahwa betul tubuh Kristus sekarang ada di sorga. Ketika Yesus terangkat ke sorga, tubuh fisiknya ada di sorga. Tetapi kita adalah tubuh dia di dunia ini. Artinya apa? Melalui kitalah Tuhan bekerja. Nah, Tuhan adalah kepala gereja. Tuhan adalah kepala dari tubuhnya. Dan jikalau tubuh Kristus adalah gereja, kita orang-orang percaya adalah tubuh Kristus, maka Tuhan memerintah dunia ini melalui apa? Melalui organ-organ tubuhnya, yaitu manusia-manusia yang sudah menerima dia, yaitu orang percaya, yaitu kita. Nah, maka waktu kita mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Artinya apa? Kita semua
adalah anggota-anggota daripada kita semua adalah instrumen, organ-organ dari apa? Dari Tuhan. Kita adalah bagian daripada tubuh Kristus yang digunakan oleh Tuhan untuk apa? Bekerja dalam dunia ini. Nah, maka perjamuan kudus selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah gereja, kita adalah umat Tuhan, kita adalah tubuh Kristus, kita adalah organ-organ daripada tubuh Kristus yang harus bekerja sesuai dengan perintah Kristus. Maka perjamuan kudus mengingatkan kita mengenai apa? Mengenai panggilan kita di dalam dunia ini. Apa panggilan kita dalam dunia ini? Panggilan kita dalam dunia ini pada dasarnya dibagi dengan beberapa terminologi. Terminologi yang pertama kita menyebutnya sebagai diakonia. Artinya apa? Orang percaya dipanggil Tuhan untuk melayani sesama. Melayani orang-orang yang di sekitar kita yang kesulitan, bergumul dengan kehidupan. Nah, maka kita dipanggil untuk melayani mereka. Nah, maka sebagai tubuh Kristus kita harus peka terhadap orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita, membutuhkan kehadiran Kristus, membutuhkan sentuhan kasih Kristus. Yang kedua disebut sebagai marturia. Ini adalah panggilan gereja untuk apa? Menyaksikan Kristus, memberitakan Injil Kristus, memperlihatkan kepada dunia mengenai siapakah itu Kristus. Nah, itu panggilan daripada tubuh Kristus, menceritakan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin itu anggota keluarga kita. Dan yang ketiga, panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan itu apa? Kita menyebutnya liturgia. Artinya apa? Panggilan orang percaya adalah untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan yang keempat kita menyebutnya koinonia. Nah, koinonia adalah panggilan bagi umat Tuhan untuk bersekutu, untuk satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling memberikan pertolongan. Itulah arti daripada sebuah persekutuan. Dan yang kelima, panggilan daripada orang percaya adalah didaskalia. Artinya apa? Artinya kita dipanggil Tuhan untuk apa? Untuk mempelajari, mencintai, menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan. Dan kalau kita adalah tubuh Kristus, kita adalah instrumen daripada tubuh Kristus, maka kelima panggilan daripada gereja tersebut harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Maka sekali lagi, perjamuan kudus bukan sekedar mengingatkan kita mengenai apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan kita. Dia menderita, dia mati bagi kita, supaya apa? Supaya kita lepas daripada perbudakan dosa, tapi bukan hanya itu, supaya kita hidup bagi dia. Kiranya pelajaran kita hari ini mengenai perjamuan kudus boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar sekalian, bagi setiap ibu bapak dan saudara-saudari sekalian. Sampai ketemu di dalam pembahasan selanjutnya. Tuhan memberkati.